Raihan meraih tanganku. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, hanya menggenggam dan menatap mataku lama sekali. Tatapan yang membuatku lupa bahwa aku belum sepenuhnya sembuh. Aku gak akan menyakitimu, Kirana, bisiknya. Dan malam itu, di balik cahaya temaram lampu meja dan detak jantung yang tak beraturan, aku menyerah. Keesokan harinya, setelah Arka pergi, pikiranku masih kacau. Ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah separuh diriku ikut menghilang bersama langkah Arka yang menjauh malam itu. Dan saat luka itu masih hangat, Raihan datang tanpa aba-aba, tanpa pesan. Jam menunjukkan pukul 21.47. Aku baru selesai mencuci muka dan mengganti pakaian. Tidur saat pintu kosku diketuk pelan. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu dengan setengah ragu. Dan di sana berdiri Raihan dengan jaket hitam, rambut sedikit basah oleh gerimis, dan kantong plastik kecil di tangannya. "Boleh? Aku masuk?" katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Di dalam kantong plastik ada 2 kaleng minuman, bukan soda seperti biasanya, tapi jenis yang membuat tenggorokan panas setelah tegukan kedua. Aku sempat terdiam, ragu, tenang, sedikit aja, biar kamu enggak tegang. Raihan tersenyum, duduk di lantai kosku tanpa alas. Kami minum sedikit, lalu sedikit lagi, sampai akhirnya tawa kami pecah. Meski isi kepala kami penuh luka yang tak diselesaikan, entah karena alkohol atau karena pelukan yang terlalu lama tertahan. Malam itu, kami saling mendekat, pelan, tanpa kata. Raihan meraih tanganku, tidak terburu-buru, tidak memaksa, hanya menggenggam dan menatap mataku lama sekali. Tatapan yang membuatku lupa bahwa aku belum sepenuhnya sembuh. "Aku gak akan menyakitimu, Kirana," bisiknya. Dan malam itu, di balik cahaya temaram lampu meja dan detak jantung yang tak beraturan, aku menyerah. Bukan karena alkohol, tapi karena aku lelah menyangkal. Dan Raihan tahu bagaimana mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Arka dengan kehangatan yang kurindukan dan kerinduan yang kutahan. Malam makin larut. Di luar, suara hujan hanya terdengar samar, seperti bisikan yang malu-malu menyentuh genting. Di dalam kamar kosku yang sempit, hanya ada kami berdua, dan rasa yang tak bisa kami redam lebih lama. Raihan duduk di ujung tempat tidurku, menatapku dengan mata yang berbeda. Tak ada nafsu liar, hanya hasrat yang dalam dan rindu yang tak pernah terucap. Tangannya perlahan meraih wajahku, lalu jari-jarinya menyentuh pipiku. Hangat saat bibirnya mendekat. Aku masih sempat berpikir, haruskah aku menolaknya? Atau justru menyerah pada perasaan yang selama ini kupendam diam-diam? Dan saat bibir kami bersentuhan, segalanya menjadi kabur. Punggungku menyentuh ranjang, dan Raihan mengikuti. Tubuhnya menyatu dengan tubuhku, pelan, penuh kendali. Tapi tiap sentuhan membuat nafasku berantakan. Dia tidak merenggutku, dia menyentuhku seolah takut aku hancur. Dan malam itu, aku bukan lagi gadis yang menjaga jarak. Aku adalah perempuan yang memilih untuk tenggelam. Tenggelam dalam pelukannya, tenggelam dalam aroma kulitnya, dalam cara ia menyebut namaku berulang kali di antara kecupan dan helaan napas yang tak mampu kami sembunyikan. Ada malam yang tak seharusnya terjadi, tapi justru menjadi satu-satunya malam yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Raihan tak hanya menaklukkanku di ranjang sempit kos itu, tapi juga meruntuhkan sisa-sisa pertahanan yang selama ini ku bangun agar tak terlihat rapuh. Malam itu pun berlalu. Pagi menyelinap pelan,
melalui tirai kamar kosku. Cahaya matahari tipis menari di dinding, sementara aku masih terbaring, lelah, namun tak ingin beranjak. Di pagi itu, aku bukan lagi perempuan yang ragu, tapi juga bukan yang pasti. Aku hanya perempuan yang untuk satu malam membiarkan dirinya dicintai sepenuh-penuhnya, tanpa tanya, tanpa janji,